sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada jam 8 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Gemim Shalom. Informasi untuk orang tua, untuk tidak lupa mendampingi setiap anak-anak selama beribadah sekolah minggu online. Setiap ibadah sekolah minggu terdapat berbagai kreativitas dan eksperimen. Pastikan didampingi oleh orang tua atau guru sekolah minggu, serta ikuti panduan yang diberikan. Informasi lain mengenai Komisi Pelayanan Anak bisa didapatkan melalui akun Facebook KPA Shalom di Karombasan atau di WhatsApp grup KPA. Informasi mengenai persembahan ibadah sekolah minggu bisa dititipkan melalui mama dan papa untuk diberikan kepada guru sekolah minggu atau pelayan khusus di kolom adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita atasi COVID-19 dengan selalu membawa keperluan diri kemanapun pergi, serta ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Eci Yanti di ibadah sekolah minggu online Jemaat Shalom Karombasan. Nah adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini toh? Nah sekarang Eci undang kita untuk berdiri dan kita akan doa buka. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, terima kasih karena pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus sudah menyertai kita semua, sehingga pagi hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu lewat online. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, ibadah kami pagi hari ini, dari pertama, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang Eci Yanti sudah ada dengan Eci Meiti. Halo adik-adik. Nah sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama, masih tetap berdiri adik-adik. Nah, kita akan menyanyi 2 lagu berturut-turut kan Eci Meiti. Nah, lagu pertama, Dalam dan Lebar. Dalam dan lebar, dalam dan lebar cinta Yesus, dalam dan lebar. Dalam dan lebar, dalam dan lebar cinta Yesus, dalam dan lebar. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kita akan berbuah. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi Tera langsung menyanyi memuji Tuhan. Sekarang Tera mau baca Alkitab. Tetapi sebelum baca Alkitab adik-adik,
Torang mau berdoa dulu. Mana sikap berdoanya? Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu dan pelayan anak yang ada. Saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan cerita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Layakkan kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 27. Kita akan baca dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-23 dengan judul Yosua mengganti Musa. Firman Tuhan kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah adik-adik, sekian jauh pembacaan torang di hari ini. Torang akan menyanyi bersama-sama. Yesus sayang padaku. Iya. Kecil
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita di mana Yosua dan Musa dipilih Tuhan
untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah adik-adik, bukan cuma Joshua dan Musa bisa menjadi pemimpin, tetapi adik-adik pun boleh menjadi pemimpin. Seperti seorang kakak boleh memimpin adik-adiknya, menjaga adik-adiknya ke jalan yang terbaik. Misalnya, badengar Pak Mama, badengar Pak Papa, dan encik dan engku juga di sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk menjadi pemimpin pasti kita akan minta pertolongan Tuhan. Dan adik-adik tahu Tuhan tidak akan membiarkan orang untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong orang untuk melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik, sekarang encik mau kasih ayat hafalan. Ya, adik-adik buka dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8a. Sudah? Sudah Pak adik-adik? Orang baca sama-sama. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ulangan 31 ayat 8a. Siap nih adik-adik mau hafal? Oke adik-adik. Nah adik-adik, Encik minta semua berdiri. Tolong menyanyi lagu Tuhan Mengasihi. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudera raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Adik-adik, sekarang terang mau berdoa umum. Sikap berdoanya mana adik-adik? Ya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang selalu sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan tadi. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi seperti Joshua dan Musa yang dipilih Tuhan untuk bangsa, untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa buat diri kami sendiri dan juga buat orang lain. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang dan cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga anak-anak boleh selesai mengikuti ujian dan akan menerima hasilnya nanti. Berkati orang tua yang selalu membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami berikan atau persembahan yang kami kumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada komisi yang ada. Dan biarlah kiranya persembahan itu dapat kami gunakan sebaik mungkin hanya untuk mengharumkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, berkati kami terus sebagai pelayan anak dan mampu-mampukan kami untuk tetap melaksanakan tugas kami memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami yang jadi. Dan biarlah kiranya damai sejahtera boleh tetap menjadi bagian daripada kami sebagai pelayan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan.
berapa Ci? 47. Wow, ya. Puji Tuhan kalau Enci boleh ditambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupan Enci. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Enci Empu yang ada di sini hendak mengucapkan selamat ulang tahun Enci Oleh, diberkati terus oleh Tuhan Yesus.